A'udzu bikalimatillah. Mereka tidak bisa menebak isi hati kita, tapi bisa melihat apa yang kita niatkan, kecuali beberapa jin yang memang bersahabat dengan korin kita atau tahu dan bisa berkomunikasi dengan korin yang ada dalam tubuh kita. Jadi ketika kita meruqyah, kadang mereka bacaan Quran Al-Quran juga belum hafal. Nah, misalkan, ayo bacakan lagi. Mana ayat-ayat yang kamu baca? Saya juga bisa baca seperti itu. Untuk menghadapi jin sombong seperti ini, bagaimana caranya? Bacakan terus ayat ruqyah. Bacakan terus, walaupun dia lebih fasih bacaannya daripada kita, nanti suatu titik dia akan berhenti untuk membaca. Misalkan kita bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia pun baca, jin ini baca. Terus sampai di tengah atau di pinggir atau di ujung, dia pun akan berhenti. Ada beberapa lafaz yang tidak bisa dia ucapkan secara utuh. Di ayat kursi ada yang seutuh dia lafaz yang tidak bisa diucapkan. Kalaupun nanti dia baca, pasti ada yang dia salahkan karena ingkarnya. Ada yang dia salahkan atau salah baca. Maka kita memang harus hafal ayat-ayat ini untuk membantu mereka. Jangan takut, karena ada beberapa jin yang memang hafal Quran untuk mengelabui kita. Seperti hafal padahal nggak hafal. Bacakan saja walaupun dia fasih, ujungnya dia akan menyerah. Ayo baca. Kami sering mendapati ketika kami bacakan ayat ruqyah, ya, aku juga bisa, saya juga bisa. Mari bacakan wala ya'uduhu hifdhuhuma wala ya'uduhu, diam deh. Kenapa diam? Ayo baca. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Akhirnya kami baca berulang-ulang di lafaz tersebut dan jin tersebut menutup pasien yang ada jinnya itu menutup telinganya. Cukup panas. Nah, antum bisa bacakan berulang-ulang sampai mereka keluar dan peringatkan dengan peringatkan mereka agar keluar biidznillah dan ketaatan kepada Allah, bukan keluar karena takutnya dengan ayat-ayat yang dibacakan. Dan usahakan keluar dalam keadaan bertobat. Kalaupun dia memaksa mereka keluar tidak dengan jalan pertobatan, maka siksa mereka sampai mereka keluar dan selamatkan akidah saudara kita yang sama muslim. Maka mereka yang memulai ruqyah mandiri dan para peruqyah awal, mohon maaf ini bukan mengajari, untuk para senior dan para peruqyah aktif yang sudah bertahun-tahun meruqyah. Ini untuk peruqyah baru atau untuk yang memulai ruqyah mandiri, salah satunya itu pertama, jangan takut. Ketakutan itu ada ketika kita jauh dari Allah. Ketakutan itu tidak ada ketika dekat dengan Allah. Maka cara paling terbaik yaitu taqarrub ila Allah, dekati Allah, perbaiki hubungan dekat dengan Allah. Semakin kita dekat, maka semakin tenang hati ini. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat saja pada Allah, maka tenang hati kita. Tenang hati kita. Tidak ada yang ditakutkan. La takhafuna 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada lagi ketakutan pada mereka wali-wali Allah, kekasih Allah ini. Wa lahum yahzanun. Kita kan bukan kekasih. Nah, kita menuju ke arah sana. Bagaimana Allah mencintai kita? Maka bagaimana cara mencintai Allah? Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Kata Allah dalam firman-Nya, ikuti Rasulullah, ikuti aku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintaimu karena kita mengikuti Nabi. Salah satu paling gampang untuk mengikuti Nabi, mungkin berat karena manusiawi. Pertama, cintai dulu Nabi. Cinta Nabi, insya Allah segala sunahnya kita akan ikuti. Orang kalau sudah berkait-kait dengan idola, misalkan artis Korea atau anak-anak muda sekarang, gaya rambutnya diikuti, cara bicaranya diikuti, lifestyle-nya diikuti, cara makannya diikuti. Maka kalau kita cinta pada Nabi Muhammad SAW sebagai idola, maka cara makan, cara hidup, cara tidur, cara berbicara, cara dia berjalan, cara dia bergaul, semuanya akan diikuti, termasuk perkara-perkara sunnah yang kecil. Misalkan di laki-laki jenggot, laki-laki tidak mengkojak rambut atau memotong rambut sebagian, menyisakan sebagian. Tapi menyuruh kita untuk pangkas seluruhnya atau sisakan seluruhnya.
tidak dikojak. Atau apa namanya, perkara-perkara kecil Rasulullah tidak memerintahkan kita untuk apa namanya, memelihara kuku panjang-panjang. Rasul melihat Abu Hurairah kukunya panjang di kelingking, dan Rasul bertanya, apa ini ya Abu Hurairah? Ini kuku panjang ini untuk mencungkil kotoran dan segala macam. Maka Rasul bersabda, setan tinggal di kuku-kuku yang panjang, nggak potong kuku. Terus sunnah-sunnah yang lain banyak sekali. Bukan cuma sunnah itu, bukan cuma poligami, bukan cuma apa namanya, berhubungan badan di malam-malam tertentu. Tapi sunnah itu banyak. Ada sunnah surah, ada sunnah apa namanya, keseharian Rasulullah SAW. Ada sunnah yang sifatnya pada diri, seperti misalkan Rasulullah merapikan kumis, memelihara jenggot. Rasulullah mencukur bulu ketiak, dan Rasulullah mencukur bulu kemaluan. Nah, dalam hal mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak, batas untuk kita adalah 40 hari. Maka seorang yang memelihara bulu kemaluan lebih dari 40 hari, lu'inal malaikati fis samai wa fil ardi. Malaikat langit dan bumi melaknat orang yang memelihara bulu kemaluan melebihi 40 hari. Naudzubillah. Maka mulai hari ini silahkan bercukur. Potong kuku, rapikan kumis kalau laki-laki, cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketiak. Nah, itu dia. Kalau perempuan sama. Apa namanya? Cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketiak, dan jangan memelihara kuku. Walaupun itu terlihat indah, nah, kita memakai apa namanya, kutek atau hina karena kuku panjang. Nah, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Jangan sampai kalian meninggal, kita meninggal dalam keadaan tidak mengamalkan sunnah-sunnah ini. Karena semuanya yang kita pakai, barangkali kita bersorban, barangkali kita berbaju gamis, barangkali kita bercelana cingkrang atau segala macamnya, ketika kita meninggal itu semua pakaian ditanggalkan, kecuali yang ada dalam tubuh. Kita meninggal dalam keadaan rapih kuku, atau misalkan kuku ini masih panjang, itu menentukan nasib kita di akhirat nanti. Atau kita meninggal dalam keadaan kita mencukur jenggot dan cukur atau memelihara jenggot, itu menentukan keadaan kita di alam barzah nanti. Maka perkuat dengan sunnah agar apa? Agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah cinta, maka la yakhafuna 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada keraguan, la khaufun, tidak ada ketakutan, wa lahum yahzanun, tidak ada kesedihan bagi mereka apapun, dan kuat hati mereka ketika mereka dekat dengan Allah, ketika mereka dicintai oleh Allah, maka doa-doa ini mesti mustajab. Doa zikir pagi ini jadi mustajab, wirid-wirid yang diamalkan pun jadi mustajab, dan segala macamnya. Apalagi dimasuki oleh makhluk-makhluk yang sifatnya kotor dan bernajis, masuk dalam jasad pun mereka mikir 2 kali. Wah, saya akan tersiksa dengan zikirnya, saya akan tersiksa dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah yang ada. Apa namanya, antum bisa bayangkan lah, ketika seorang memasuki atau mengganggu orang yang disukai presiden misalkan. Ini orang sangat disayangi oleh presiden, sangat dihormati oleh presiden, sangat dianggap oleh presiden kehadirannya. Kita ganggu, maka kepada mereka siapa? Mereka berpikir, kalau saya ganggu dia, bahaya dia. Dia lapor kepada siapa? Kepada presiden. Wah, saya bisa dipenjara, saya bisa berurusan dengan pihak yang berwajib, maka saya berhati-hati dengan dia. Gitu. Itu baru presiden. Coba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk apapun itu tidak akan membawa mudarat, mau di langit, mau di dunia, mau di bumi. Dia akan berpikir 2 kali kalau mengganggu orang-orang yang di hatinya ada Allah dan orang tersebut memang dicintai oleh Allah. Maka berpikir, saya mengganggu dia, kata makhluk ini, mau dia jin, mau dia manusia, saya mengganggu dia, berarti saya berurusan dengan yang dekat dengan dia. Siapa? Yang paling kuat, Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Maka perbaiki kembali hubungan dekat dengan Allah. Allah menunggu taubat kita. Bukan berarti Allah butuh akan taubat kita, tapi karena kita butuh dengan taubat, dengan dekat dengan Allah. Maka cara apa namanya yang Allah tawarkan agar kita dekat dengan Allah, agar cintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti sunnah-sunnah Nabi.
Dan cara paling mudah, cara paling menyenangkan untuk mengikuti sunnah Nabi adalah cintai dulu Nabi. Cintai dulu Nabi. Orang melakukan karena cinta, berbeda orang yang melakukan dengan karena semata-mata menggugurkan kewajiban atau karena ketaatan. Orang yang cinta dengan pekerjaan sesuatu, dia akan melakukannya dengan ikhlas, dengan tenang, dengan senang hati. Cinta ini menyebabkan seorang yang tadinya harus bekerja keras, dia seolah-olah bermain-main, seolah-olah bertamasya atau menghibur diri, walaupun kerjaan tersebut sangat keras sebutnya. Karena dia cinta pekerjaan tersebut. Orang yang sudah cinta dengan Nabi, maka semua yang dilakukan Nabi akan diikuti, akan ditiru. Baik itu sunnah-sunnah yang sifatnya rawatib, sifatnya surah, sifatnya muamalah dan segala macamnya, ada Nabi di sana. Dan ketika amal-amal itu, sunnah-sunnah itu diamalkan, maka pahala sunnah dan kedekatan dengan Allah semakin terjalin. Insya Allah doa-doa mustajab, bacaan ruqyah kita pun jadi semakin tajam. Nah, jangan takut kalau kita sudah berlindung kepada Allah. Tidak ada kekuatan illa quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Tidak ada perlindungan yang terbaik selain perlindungan yang maha baik. Dia yang melindungi kita sekarang, dia pun yang melindungi kita nanti di barzah. Dia pun yang melindungi kita nanti di akhirat di mahsyar, dan dia pun yang melindungi kita melewati titian Shirathul Mustaqim. Maka kalau kita berlindung pada selain Allah, sampai mana batas kekuatan mereka? Paling banter sampai kita meninggal. Setelah di barzah kita bertemu dan Allah hadirkan mereka. Inilah yang dulu kamu pernah minta perlindungan kepadanya. Coba sekarang mana perlindungan dia? Maka jauhi perlindungan diri dari hal-hal yang berbau Allah tidak suka. Seperti misalkan kita berlindung pada keris, berlindung pada benda keramat, berlindung pada peninggalan-peninggalan bersejarah, atau misalkan kujang, atau misalkan jimat. Walaupun bahasanya ini cuma wusul, sama seperti obat. Tidak ikhwah. Ittaqullah. Allah ada. Allah melihat dan Allah mendengar. Musnahkan benda-benda yang kira-kira menduakan Allah dalam hati kita. Ini harus dimusnahkan, dipatahkan atau dibakar. Maka terpatahkan pula patung-patung atau bul-bul yang di dalam hati kita. Insya Allah berlindung hanya kepada Allah, meminta langsung kepada Allah, dan jalin kedekatan dengan Allah, melakukan sempurna kewajiban Allah, dan sunnah-sunnah Nabi kita pun lakukan sedikit demi sedikit sampai sunnah-sunnah ini menjadi keseharian kita, sampai sunnah-sunnah ini menjadi akar dan buah dalam kehidupan kita. Apapun itu yang dilakukan dengan ikhlas, apapun itu yang disangkutkan dengan sunnah, ada kejayaan di sana. Kita lakukan muamalah dengan sunnah Nabi, maka muamalah kita berkah. Kita lakukan jual beli dagang dengan mana sunnah Nabi, maka dagangan kita pun akan berkah. Kita lakukan sebagai karyawan, bagaimana Nabi mencontohkan menjadi karyawan yang baik, maka berkah di sana. Dan atasan akan cinta pada kita. Kita mengajar, atau mungkin seorang guru, mengajarlah dengan cara mengajar Nabi. Itu lakukan dulu untuk diri sendiri. Kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dilalatul bil maqal, dilalatul bil hal khairu min dilalatul bil maqal. Dilalatul bil hal khairu min dilalatul bil maqal. Menunjukkan dengan perbuatan lebih baik daripada menunjukkan dengan perkataan. Maka kita akan dihormati ketika kita mengamalkan apa yang kita katakan. Insyaallah sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kajian ini pagi ini membawa manfaat, insyaallah. Mohon maaf bila terlambat memposting. Silahkan berkomentar yang baik, menambahkan dan bertanya di grup ini, dan jadikan grup ini sebagai ladang amal kita untuk menyebarkan berita-berita yang baik, menyebarkan informasi-informasi yang baik, dan berbagi ilmu, sharing barangkali pengalaman pribadi atau pengalaman meruqyah atau pengalaman kita melihat orang yang diruqyah dan kita bagi di sini dan orang ikut mengamalkannya. Insyaallah dia akan menjadi jariah yang tidak akan terputus hingga hari akhir. Saya ingatkan kembali sebagaimana Nabi SAW dalam hadis Muslim menyatakan, idza mata ibnu adam inqata amaluh. Ketika anak Adam mati, maka terputus semua amalnya illa min thalathin, kecuali 3 perkara.
shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, ai waqfu, yaitu wakaf. Antum punya harta banyak, beli tanah dan bangun masjid di sana. Itulah wakaf yang abadi. Antum punya harta yang banyak, gali sumur dan airnya untuk pemanfaatan muslim maupun non muslim. Nah, itu jadi jariah sampai airnya ini tidak sampai airnya ini tidak sampai hari kiamat kalau masih ada. Kemudian yang kedua, au ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya. Ya, ketika antum punya ilmu, pernah berpengalaman atau pernah melihat orang yang diruqyah, oh seperti ini dengan Fatihah langsung jin keluar atau bagaimana? Antum ajarkan kembali pada orang-orang. Antum praktekkan dulu. Oh iya benar, ternyata doa perlindungan ini sangat hebat. Dan antum ceritakan saja atau share ulang. Insya Allah itu akan jadi jariah hingga hari kiamat. Orang tersebut banyak yang terselamatkan dari gangguan setan tanpa dia harus bermuamalah dengan dukun, tanpa tanpa harus dia meminta pertolongan pada orang-orang yang memang membawa dia kepada kesesatan. Naudzubillah. Yang terakhir, walidin sholihin yad'udah, dan anak soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Antum punya harta banyak, punya anak, jangan sungkan, jangan takut, pesantrenkan dia, suruh dia menghafalkan Al-Quran. Maka mahkota dari cahaya menunggu kita di akhirat nanti. Maka dia akan menghisab, dia akan menolong kita di akhirat. Dan kita sudah mengirimkan beberapa mujahid fisabilillah, penegak-penegak agama Allah, untuk berjuang dengan agamanya melalui jalur-jalur pendidikan. Karena amal tanpa ilmu adalah tertolak. Barangkali putra kita lah yang nanti memberitahu kepada kita seperti amalan inilah yang harusnya kita lakukan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la